bedakan, memberi ruang dengan meletakkannya menjadi masadir syariah. Bisa kita bedakan, oh Yunani kuno begini, Islam seperti ini, gitu ya? Yunani tidak seragam juga, mereka juga beda. Ya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat Ribat, dimanapun sahabat berada di seluruh antero Nusantara. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam sebuah konten Ribat yang kita beri nama dengan Kasaf, Kajian Akidah Filsafat. Tentunya pada kesempatan yang sore yang indah ini sudah sepantasnya kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kemudian selawat dan salam kepada penghulu sekalian alam, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ribat yang kami cintai dan kami banggakan tentunya, pada episode sebelumnya di konten Kasaf ini kita telah membicarakan tentang sekilas tentang filsafat secara umum, mulai dari tokoh-tokohnya, kemudian di yang kedua kita sedikit lebih serius kepada permulaan tokoh-tokoh filsafat di Barat mulai mengenal yang sifatnya metafisik. Untuk yang ketiga ini, kami ingin sajikan kepada sahabat semua bahwa di dalam tubuh manusia atau tubuh kita ini sejatinya Allah berikan potensi atau anugerah yang luar biasa sekali yang diberi nama dengan akal. Nah, di konten ini akan kita kupas tuntas bagaimana itu tentang akal. Apakah akal itu kemudian akan menjadi anugerah yang luar biasa, atau bisa juga sebaliknya dia akan menjadi musibah ketika akal itu dimanfaatkan untuk membunuh, untuk kemudian mencaci maki, kemudian juga merusak alam semesta dan lain sebagainya. Oke sahabat, sebagaimana biasa tetap santai saja, kita ikuti ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Dan bersama kita pada sore hari ini telah hadir guru kita, Buya Dr. Razi Hashim MA. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Sebagaimana kami sampaikan tadi, barangkali tema kita pada sore hari ini Buya ingin membahas tentang akal ini. Oke. Silakan Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi syarrafana bil aql wa ja'alana minal uqala. Baik, Buya Mursal ya. Akal itu yang pasti bukan bahasa Indonesia, tidak diambil dari bahasa Arab. Itu yang pasti. Artinya pembahasan akal ada pengaruh dari filsafat Arab atau filsafat Islam. Ya. Yang pertama, kalau di dalam bahasa kita ada kalau di Melayu, minda itu bukan bahasa Melayu, itu bahasa Inggris yang mind, yang masuk ke bahasa minda. Melayu. Yang ada adalah apalagi fikir pun dari bahasa Arab. Apalagi yang hampir mirip. Faham itu hasil dari kerja akal. Itu pun dari bahasa Arab. Fahim, mafhum. Artinya apa? Istilah yang berkaitan dengan akal semuanya berhutang dengan jasa-jasa filsafat Arab ataupun ajaran yang datang dari negeri Arab, tentunya dalam konteks ini ajaran Islam ya. Dan ini juga besar kita indikasikan bahwa memang orang Islam itu harusnya mengapresiasi akal lebih besar gitu. Bukan kemudian membunuh akal, tapi justru memberi ruang kepada akal yang sangat mulia. Kenapa? Karena yang disebut al-alim, orang alim itu karena akalnya bekerja. Dan sholatnya orang alim lebih afdal, tidurnya orang alim lebih afdal daripada sholatnya orang jahil. Ya, 1000 rakaat. Terus tentunya sholat sunat, tentu bukan sholat wajib. Ini bukan dalil nanti boleh tidur-tiduran sholat subuh gitu. Ya. Dan yang paling menarik apa? Al-Quran adalah kitab suci yang paling sering menggunakan kata akal dalam bentuk kata kerja.
Misalnya afala taqilun, ya. Lahum qulubu yaqiluna biha. Namun perbedaannya apa? Al-Quran itu menggunakan akal sebagai kata kerja dan menjadikan servernya adalah kolbu, hati. Artinya si akal itu dalam Al-Quran atau dalam filsafat Islam, dia seperti fasilitator yang mengkoneksikan antara pemahaman dengan objek. Ya. Kalau Imam Ghazali, ya ini karena kita bicara al-aql dan yang paling serius bicara itu salah satunya Ghazali. Ghazali di dalam Ihya, kitab Ihya misalnya, yang ini 4 jilid ya, kalau di tahqiq sekarang ada 10 jilid, itu menyebutkan satu fasal yang merupakan pengaruh dari awwalu man sannafa fil aql, orang yang pertama kali nulis tentang akal dengan sangat serius, yaitu Al-Muhasibi. Al-Muhasibi ini lahir tahun 160-an, ya, sezaman dengan Imam Syafi'i yang 10 tahun lebih awal darinya. Nah, kita cek kitabnya hampir sama. Jadi Athar Al-Muhasibi sangat kuat sekali. Dan Muhasibi ini dia orang yang bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, tapi dia seorang Sunni, bahkan muhaddis, bahkan Sufi, tapi menulis tentang ma'iyatul aqli. Ma'iyatul aqli boleh diartikan juga syaraful aqli. Maka Ghazali menulis yang lebih eksplisit, judulnya Syaraful Aqli. Al-aqlu wa syarafuhu, ya, akal dan kemuliaannya. Jadi jangan kemudian, sekarang terbalik, orang mengira bahwa Sunni, kelompok Ahlussunnah tidak memberi ruang untuk akal dengan selayaknya. Itu dia. Justru yang disebutkan memberi ruang itu Mu'tazilah. Bedakan memberi ruang dengan meletakkannya menjadi masadir syariah. Mu'tazilah itu menjadikan akal sebagai sumber hukum syariat nomor pertama sebelum Quran dan Sunnah. Tapi kata Ghazali itu keliru. Yang keliru itu, akal itu adalah fasilitator untuk membaca, menggali Al-Quran, Sunnah, dan ijma', lalu menghasilkan kias. Jadi al-aqlu, ya, bagi dia adalah manba, tempat menumbuhkannya, fasilitasnya. Bukan seperti yang dipersepsikan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah, Amr bin Ubaid misalnya, yang lebih awal dari Al-Muhasibi, tentunya lebih awal lagi dari Ghazali, ini meletakkan akal sebagai al-masdar al-awal. Jadi kalau kita di Ahlussunnah itu kan 4 ya, 4, Alkitab, Sunnah, Ijma', Qiyas. Tapi bagi dia, Qiyas itu akal, ditaruh di depan. Akal dulu, Kitab, Sunnah, Ijma'. Maka inilah yang ditulis oleh seorang faqih Syafi'i. Dia Syafi'i, tapi dia Mu'tazilah. Al-Qadhi Abdul Jabbar, dia nulis kitab Syarah Usul Khamsah, dan bagian depannya dia taruh akal sebagai sumber. Bukan akal sebagai fasilitator, ya. Jadi alat media. Lihatlah di Quran, selalu Allah menjadikan akal itu sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber. Sumbernya kolbu. Maka kerjanya kolbu itu bisa berzikir, bisa juga berpikir. Kalau dalam konteks itu, ya, kalau berzikir dia mengingat, merecall yang terdahulu. Kalau berpikir dia berusaha untuk menggali sesuatu objek, ya. Itu kira-kira kalau kita melihat ke teks Quran, ya. Namun boleh juga kita katakan bahwa yang dilakukan oleh Mu'tazilah itu sebenarnya membuka perdebatan ini, dan kita berterima kasih ke Mu'tazilah sehingga ketemu pola, oh ternyata akal bukan sumber, tapi dia sebagai alat, dan itu lebih pas. Ya. Dan sebelum Nabi Muhammad sudah banyak bicara akal seperti Socrates, ya, Socrates, Plato. Dan Plato memang menjadikan akal satu subjek, bukan sebagai fasilitator. Iya. Jadi dia menyebut akal besar, ide misalnya. Dan
ini berbeda dengan tasawuf ataupun ajaran-ajaran kita setelah ini ya. Oleh karenanya pembahasan akal versi kita tentu berbeda dengan akal yang ada di filsafat-filsafat sebelumnya. Tapi paling penting adalah kajian atau ketertarikan orang Islam, orang Arab, filsafat Islam atau filsafat Arab terhadap kata akal itu sangat kuat, baik dari kalangan Sunni ataupun Mu'tazili, apalagi dari kalangan semua filsuf. Nah, Ya. iya, ini sepertinya sangat menarik ya ketika kita bicara tentang akal, seperti yang kalimat terakhir yang Buya sampaikan tadi, bahwa ada perbedaan pandangan barangkali atau pemikiran antara kalau kita istilahkan dengan Barat dan Timur, tentang filsafat di Barat, tentang ilmu kalam atau filsafat di Timur atau di dunia Islam. Mungkin bisa dipertajam lagi Bu ya, bagaimana pandangan Barat menggunakan dan memanfaatkan akal. Barat atau Yunani kuno? Mungkin lebih tepat Yunani ya. Oke, Lebih Yunani tepat kuno. Yunani. Ya. Nah, bagaimana Islam menggunakan akal? Kalau tadi misalnya kata Imam Ghazali, akal itu hanya sebagai silver gitu. Nah, ini mungkin bisa Buya Fasilitator ya. fasilitator Mana? ya. Bisa kita bedakan, oh Yunani kuno begini, Islam seperti ini gitu ya. Yunani tidak seragam juga, mereka juga beda ya. Contohnya antara akalnya Aristo beda dengan Stoa. Oke. Ya. Stoa itu karena mereka tidak meyakini ada yang materi, metafisika, maka mereka memusuhi Aristoteles dan Aristotelian. Ya, keselarasan itu bagi mereka pada keselarasan pada materi ya, alam materi. Bagi Aristo tidak ya. Bagi dia objek akal itu ada yang meter, ada yang tidak meter, ada yang materi, ada yang tidak materi. Disempurnakan oleh Ibnu Sina karena dia seorang Aristotelian, bahwa objek akal itu ada yang materi, ada yang imateri, ada yang metafisika mutlak, ada yang tidak mutlak. Contoh nih, ini ada berapa kitab ini? Berapa jilid? 9. 9, oke. 9 itu angka 9. Dia metafisik atau fisik? Angka 9 fisik. Fisik, betul. Angka 9. Oke, angka. Terus makna 9? Nah, Itu imateri. imateri. Tapi dia relate, berkait dengan meter. Jadi tidak ada angka 9 itu kecuali ada barangnya. Coba angka 9 versi Arab. Ya. Kalau angka 9 versi Latin, jadi yang 9 itu yang mana? Oh iya. Mana yang 9? Maka simbol angka dengan angka itu sendiri beda. Nah, kalau yang ini Plato yang bagus. Bagi Plato, 11, 2 itu antara kita dan Latin itu beda. Kalau Latin satu garis begitu, alif itu disebut 2. Kalau kita nyebutnya 11. Berarti simbol angka bukanlah angka itu sendiri. Ini 2, betul nggak? Ini 1, ini 2, betul nggak? Maka makna dari 2 itu imateri yang berkaitan dengan materi. Nah, kalau sekarang orang menyebutnya dapat sesuatu yang tidak materi itu bagi mereka mitos. Tapi itu keliru. Saya tidak sepakat dengan filsafat itu. Ini contoh aja ya. Jadi kata Plato, akal itu sudah punya konsep yang murni tentang 9 atau 2 angka. Nah, namun kemudian dia punya imitasi. Imitasinya ala materi ini. Ini ditentang oleh kelompok Stoa. Bagi mereka tidak ada yang idea murni, yang mutlak itu tidak ada. Yang ada hanyalah yang zahir ini. Ya. Saya nggak tahu Stoa yang zaman now yang lagi anak-anak muda lagi gandrung itu, saya nggak ngerti apa Stoa yang ini yang mereka maksud, atau
stoa-stoaan gitu ya. Iya, iya. Kita menghargai juga kalau emang ada yang mau menghidupkan lagi, tapi harus tahulah genealoginya ya. Adapun Islam pun sama. Sebagaimana orang Yunani itu tidak satu seragam. Di dalam Islam itu ayat itu suci, tapi banyak penafsiran dan penafsiran tidak suci. Ketika Amr bin Ubaid al-Abu Huzail al-Allaf yang cenderung kemudian kepada teologi Mu'tazilah, itu meletakkan akal sebagai sumber, muncul Muhasibi, muncul Syafi'i, muncul Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, mereka cenderung mengatakan bahwa akal sebagai alat. Bahkan terjadi perdebatan antara ayah sambung dengan anak tirinya, Al-Jubai dan Asy'ari, tentang akal. Ya. Dan puncaknya di masa Imam Ghazali, dan kemudian menurun kembali pada masa Ibn Rushd, Al-Fakhruddin Ar-Razi, sampai Ibn Taimiyah. Jadi, jika Al-Ghazali menghajar atau mengkritisi pandangan akalnya Ibn Sina, Al-Ghazali dikritisi oleh Ibn Khaldun. Ibn Khaldun dikritisi oleh orang-orang setelahnya. Ya. Namun yang nggak muncul orang setelahnya, yang muncul adalah Fakhrur Razi. Fakhrur Razi muncul, lalu dibantah setelahnya oleh Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah itu walaupun dia seorang bermanhaj tekstualis, dia menulis Risalah fil Aql war Ruh. Ada satu risalah dia. Dia menawarkan sesuatu pandangan juga. Dan yang paling keren itu 5 jilid, Dar'ut Ta'arud bainal Aql wan Naql. Bagi dia, nas itu tidak akan pernah bertentangan dengan akal. Akal itu akan selalu menyesuaikan dengan nas. Itu versi dia. Ini lain dengan kelompok Mu'tazilah yang menjadikan akal sebelum nas. Ya. Ya. Pengaruh ini muncul dalam teks Sunni. Contoh. Jika ada nas yang bertentangan dengan akal, maka didahulukanlah akal. Itu ketemu di Juwaini, bahkan Ghazali mengulang kembali, Fakhrur Razi. Fakhrur Razi nulis kitab Taksisut Taqdis. Namun perlu diingat, itu masuk ke wilayah penafsiran. Ya, interpretasi. Yang dilupakan oleh orang-orang membaca hari ini, membaca kitab-kitab teologis. Teologis itu dengan iman lain. Nanti yang akan kita bahas mungkin di sesi berikutnya, bahwa teologi itu adalah bangunan atau sistem rasio dalam membangun rasionalisasi atau hujah terhadap persoalan iman. Bukan iman itu sendiri. Maka penafsiran dengan ayat itu beda. Ayat itu suci, interpretasi terhadap ayat tidak suci. Maka perdebatan Fakhrur Razi, lalu bantahan Ibn Taimiyah terhadapnya, itu bukanlah kemudian imannya Ar-Razi dibatalkan oleh imannya Ibn Taimiyah, tidak. Itu hanya pemahaman akliyahnya Ar-Razi dibantah oleh pemahaman akliyahnya Ibn Taimiyah. Sama, tidak ada namanya agama kebenaran Al-Ghazali beda dengan Ibn Rushd. Yang ada hanyalah cara memahami konsep kebenaran Al-Ghazali berlainan dengan Ibn Rushd. Dan itu semua adalah perbedaan syaraful akli. Jadi perbedaan akal. Maka kita mengapresiasi kepada akal seperti mereka-mereka semua ya. Namun saya menganut pemahaman bahwa akal bukan sumber, tapi akal itu adalah fasilitator. Ya. Oke. Sedikit lagi Bu ya, ini terkait dengan pandangan Islam mungkin di beberapa tahun sebelum ini. Ada yang mengatakan bahwa beragama itu jangan pakai akal. Oke. Tapi pakai perasaan. Wow. Nah, kalau agama pakai akal, justru ada aturan-aturan agama atau dakwah-dakwah agama itu yang nggak diterima di akal. Nah, ini menurut kami perlu kita luruskan gitu. Kalau beragama itu sebenarnya penting pakai akal. Kira-kira ini selama ini diskusi kajian di Ribat itu akalnya tambah aktif atau tambah mati? Aktif ya.
tambah aktif. Aktif. Padahal ngaji tasawuf loh. Ya. Kok bisa tambah aktif? Nah, itu dia. Nah, Ghazali di akhir risalah dia yang dia tulis di Ihya tentang Syaraful Aql, dia menulis satu fasal itu. Jadi risalah itu dibangun dengan struktur tanya jawab. Pertanyaan terakhir yang ditulis itu, lalu kenapa para sufi sebagian tidak suka dengan akal atau orang-orang yang mendambakan akal? Lalu dia katakan di situ, itu asbab subjek orang yang menggunakan akal itu tidak baik. Mereka lebih senang kepada hal-hal yang mengeraskan hati seperti aktivitas debat, menghina. Seperti hari ini kita lihat orang ketika dia cerdas, lalu dia menghina orang yang sepertinya tidak cerdas gitu. Sehingga muncul kalimat bodoh, tolol, konyol, dungu. Kalimat-kalimat itulah yang dimaksud oleh Ghazali. Kenapa para kelompok spiritualis Muslim itu tidak suka dengan kata akal? Bukan mereka tidak suka dengan akal yang dimaksud di Quran, tapi akal yang berkembang di kalangan sebagian Muslim ini sudah mengalami penurunan makna, penurunan nilai. Jadi mungkin dia mengalami inflasi barangkali, inflasi nilai akal. Ini barangkali yang mesti kita perhatikan. Jadi yang sufi tidak pernah mereka menolak akal, membuang akal, tapi mereka justru meletakkan akal pada tempatnya. Dan sufi itu mereka membawa spiritual keislaman yang luar biasa, spirit agama ada pada mereka menurut saya. Maka jika dikatakan bahwa kalau beragama itu tidak pakai akal, itu bertentangan dengan teks agama itu sendiri, karena Allah mengatakan afala ta'qilun, apa kamu tidak mengaktifkan akalmu selalu ya. Jadi ayat ini berarti haram orang tidak pakai akal. Afala ta'qilun. Afala yatabadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Jadi itu sindiran keras sekali. Berarti, mohon maaf, orang Islam itu belum tentu Islami. Orang Islam itu belum tentu Qurani. Orang yang baca Quran belum tentu dia betul-betul Quraniyun. Ya. Karena yang orangnya Qurani, ketika disindir begitu, ya kita disindir teman aja kita tersinggung atau kita terpantik. Kayak misalnya Dr. Aldomi itu dipancing oleh dosen dia, profesor dia, kamu masih S2 nggak boleh ngkritisi saya karena belum selevel. Ya. Akhirnya dia ingin jadi S3 gitu. Sama, afala ta'qilun. Akalmu mana aja kira-kira gitu. Itu kan positif ya. Artinya Al-Qur'an itu mengapresiasi atau memotivasi orang untuk berakal itu kuat. Maka boleh kita katakan kalimat begini. Betapa banyak orang yang telah mengaplikasikan nilai Quran, tapi dia belum berKTP Islam. Tapi orang hari ini hanya mengejar KTP, ID card sebagai Muslim, tapi dia tidak mengapresiasi Al-Quran, akal seperti ajaran yang dianut itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita lanjut, sahabat, ini masih ada sedikit waktu lagi. Kami ingatkan kembali, konten ini akan lebih menarik ketika sahabat-sahabat Ribat bisa mengulang atau menonton tayangan dari awal. Episode 1, 2, dan insya Allah sekarang yang ketiga yang sedang berlangsung ini. Nah, kalau nontonnya dari awal, maka insya Allah pahamnya akan sambung menyambung. Meskipun paham itu sebenarnya adalah hadiah dan anugerah dari Allah SWT. Ya, Bu ya? Ngeri kali. Enggak, yang penting kan usaha ya, Bu. Ya. Meskipun itu hadiah, tapi paling tidak ketika kita berusaha dari episode 1, 2, dan 3, insya Allah paham itu akan datang. Kemudian lagi, nggak bosan kami sampaikan bahwa semakin hari di Ribat Ciputat ini, kami merasakan tempat semakin terbatas. Jamaah semakin banyak yang datang. Nah, oleh sebab itu, sudah sebuah keniscayaan Yayasan Ribat untuk mengembangkan atau membangun bangunan baru supaya daya tampung untuk jamaah lebih bisa diakomodir. Nah, untuk itu, yang lagi berjalan sekarang sudah berjalan pembangunan Yayasan Ribat atau Surau Ribat tahap pertama.
Mungkin tim kami nanti bisa menampilkan di subtitlenya atau di jeda setelah ini. Silahkan sahabat menyampaikan wakaf terbaiknya untuk dakwah ini. Buya, mungkin sedikit sebagai penutup di episode 3 ini. Di dalam Islam sendiri, acap kali kita temukan bahwa ketika kita masuk ke dalam atau membaca buku filsafat, apakah filsafat Islam atau buku-buku akidah Islam, kita dibenturkan dengan ini kan untuk orang-orang tertentu aja nih. Okay. Oh, ini cukup bagi kalangan ini aja. Anda nggak usah baca, nanti akan atau bisa nggak mampu mencerna. Gitu. Okay. Nah, sementara yang Buya sebutkan tadi adalah ada beberapa ayat, bahkan banyak ayat di Al-Quran itu yang akhirnya itu menyuruh kita berpikir. Gitu. Nah, mungkin ini ada solusi, Buya. Kita tidak menganut dikotomi, tapi kita menganut namanya tadarruji. Tadarruj itu, akal itu dia, kalau sekarang dengan ilmu gelombang otak, mungkin boleh disebut neurologi ya, ilmu tentang gelombang-gelombang otak, bahwa otak kita dia tidak dapat langsung, otak itu hard disk kalau sekarang ya, yang menyimpan, atau mungkin hardware, dia seperti hardware yang menjadi wadah daripada teknologi canggih yang bernama akal. Jadi akal itu kalau bahasa kita boleh disebut teknologi ilahi, dan dia mempunyai wadah, hardware-nya adalah otak ya. Dan dia tidak boleh langsung, tidak dapat langsung dipaksa seperti tubuh ini tidak boleh langsung kemudian berjalan. Atau Buya Mursal baru lahir sudah boleh jalan? Enggak. Setahun sekian bulan. Iya. Ada proses. Itu proses akal sebenarnya yang berkait dengan aktivitas tubuh ya. Akal juga begitu. Kita ada akal memorize yang menghafal, disebut akal hafaz. Orang tidak bisa dipaksa langsung menghafal 30 juz atau 30 kitab. Dia dimulai yang ayat-ayat pendek, teks-teks kecil. Saya misalnya sebelum suka membaca buku, kitab, saya dulu suka baca komik. Jadi memulai dengan visual. Maka sekarang kalau membaca sesuatu, saya akan memvisualkan sesuatu itu. Karena basicnya dari komik. Dari komik ke novel yang tidak bergambar, komik tidak bergambar, lalu masuk kepada teks-teks serius, filsafat, kalam, agama, gitu ya. Jadi bertahap memang. Ghazali juga mengajarkan itu, Aristo ke atas sana sebelum Islam juga mengajarkan itu, dan Nabi Muhammad SAW diturunkan satu ayat kepadanya, yaitu wakunu rabbaniyin. Ya, ada ayat begitu ya, wakunu rabbaniyin. Bukhari, seorang ahli hadis, seorang pakar teks hadis, itu menerjemahkan makna Rabbani, mengajarkan satu bab awal sebelum bab yang akhir. Artinya mengajarkan ada permulaan, ada pertengahan, ada akhiran. Dan ini diterapkan kemudian dalam filsafat Islam, ilmu kalam, bahkan ilmu hadis, ilmu tafsir, sampai kemudian ada klasifikasi bahwa kitab ini cocoknya untuk pemula, beginner, mubtadi. Ini untuk advance, yang ini untuk orang yang sudah expert, misalnya gitu. Misalnya di Nusantara kita ketemu ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dari Palembang. Dia nulis kitab Syiarus Salikin dan dia membuat daftar kitab berdasarkan kemampuan akal seseorang. Keren. Jadi ada kitab, misalnya karena dia seorang sufi, jadi sufism itu ada ininya, library kepustakaan yang mesti dia kuasai di taraf itu. Misalnya untuk pemula Bidatul Hidayah, Minhajul Abidin,
dan sejenisnya. Naik nanti Ihya, Hikam, naik lagi nanti Futuhat Makkiyah, Insan Kamil, Al-Kahfur, Rakim, dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti, oh ini kamu nggak boleh baca, bukan. Siapkan dulu mustalahatnya, siapkan dulu alatnya, baru boleh kemudian naik. Kalau nggak nanti sama seperti orang tekstual membaca ayat-ayat sifat. Ya, apa yang terjadi? Dia akan mentasbih, memaknai Allah itu bersifat seperti makhluk. Nah, oleh karenanya kita tidak mendikotomi kelompok, tapi kita mengatakan ada tahapan-tahapan kemampuan kelompok memahami teks. Dan barangkali mungkin tidak cocok logi, tapi memang cocok dengan apa yang dianut oleh Aristo. Bagi Aristo, yang ngurus negara itu mesti kelompok-kelompok yang expert. Yang mereka bisa membaca bab metafisika, happiness, kebahagiaan. Itu orang-orang yang sudah maksimal menggunakan akalnya. Ya, betul sih yang dikatakan orang yang kritis ini bahwa tidak boleh dungu, segala macam. Tapi kalimat ini sebaiknya tidak digunakan dalam moral orang yang berakal itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu ya. Sahabat, ini pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan ini sebagaimana yang beliau jelaskan barusan ini. Tapi jangan kemana-mana dulu. Nanti lanjutannya akan kami sambung pada episode selanjutnya. Saya ingin tutup episode 3 ini dengan ungkapan beliau yang barusan saya sangat menarik sekali. Untuk mempersiapkan diri itu, membaca buku, kemudian untuk naik kelas, siapkan dulu wadahnya, baru naik ke kelas selanjutnya. Atau siapkan dulu alatnya, baru melangkah kepada pekerjaan selanjutnya. Oke sahabat Ribat, dimanapun Anda berada, demikian dulu pada episode 3 ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi. Buya, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun istanamu di surga bersama program Wakaf Surau Ribat Buaran. Ribat Nuraniyah Hasyimiyah merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf yang juga menjadi tempat halaqah zikir. Didirikan dan diasuh oleh Abu Dr. Haji Ar-Razi Hashim M.Mahum dan menjadi sebuah yayasan secara resmi pada 18 November 2021. Cikal bakal kehadiran yayasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu, hingga sekarang Ribat Nuraniyah Hasyimiyah terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin. Pada awalnya, seluruh kegiatan Ribat terpusat di Komplek Ruko Ciputat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang. Seiring berjalannya waktu, antusiasme jemaah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memadai untuk menampung sejumlah hadirin. Inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Surau Ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Agustus 2024. Selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif, surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya. Salah satu diantaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik. Untuk itu, kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan syiar dakwah melalui program Wakaf Pembangunan Surau Ribat Buaran. Wakaf bisa disalurkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuraniyahofficial.com. Melalui website tersebut, sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputar perkembangan pembangunan surau. Untuk memulai wakaf, cukup klik donasi sekarang, lalu pilih nominal yang tersedia atau silakan masukkan sendiri nominal yang ingin diwakafkan. Klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor WhatsApp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis. Sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau. Terakhir, klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat. Untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa wa barakallahu fiikum.